media, dan Astra mengangkat itu, dan itu sangat luar biasa sekali seperti itu. Gitu sih Kak. Wow. Bless your heart ya Kak, untuk semangatnya membangun Papua. Nah, mungkin setelah ini aku berlanjut ke Mas Yuda. Boleh nggak sih Mas di-share dikit nih tentang Satu Indonesia Awards dan kolaborasi apa saja sih yang sudah dilakukan bareng Astra dan para penerima award Satu Indonesia Awards? Thank you Mbak. Selamat siang Yoters semuanya. Perkenalkan saya Yuda, saya dari Astra. Dan tadi boleh ya saya cerita sedikit tentang Satu Indonesia Awards. Mungkin teman-teman yang tahun lalu udah sempat datang ke sini udah cukup familiar ya dengan Satu Indonesia Awards gitu, karena ini juga sudah tahun kesekiannya Astra bekerja sama dengan IoT untuk mempromosikan program Satu Indonesia Awards. Jadi Satu Indonesia Awards itu teman-teman tahun ini sebenarnya sudah masuk ke tahun pelaksanaan yang ke-16 gitu, dan sejak awal ini diinisiasi sebenarnya semangatnya selalu sama Mbak. Kita ingin mengapresiasi nih pemuda-pemuda, generasi muda di seluruh Indonesia yang berprestasi, yang memiliki kontribusi untuk sesama gitu ya. Untuk kita kasih apresiasi dalam bidangnya ada 5. Ada kesehatan, ada pendidikan, lingkungan, teknologi, dan kewirausahaan. Kalau di sini Mas Jordi ini dari bidang pendidikan gitu. Jadi setiap tanggal ya di akhir Oktober gitu, karena kita memang awal kita menginisiasi kegiatan ini untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda gitu. Jadi sekitar di 28 Oktober biasanya kita adakan awardingnya, dan di situ kita akan mengapresiasi 5 pemuda dari seluruh Indonesia untuk diberikan predikat sebagai penerima apresiasi Satu Indonesia Awards. Itu kurang lebih. Dan kalau kolaborasi tadi ya, kalau kolaborasi udah sempat disinggung tadi sama Mas Brisco, salah satunya Kampung Berseri Astra gitu. Jadi Astra di sini memiliki banyak sekali ya program gitu ya. Kita juga kalau ngomongin komunitas binaan Astra itu juga ada banyak. Dan salah satunya kayak Mas Jordi di sini dari Satu Indonesia Awards, kita kolaborasikan dengan program dari Kampung Berseri Astra gitu, sehingga impact-nya itu bisa terasa lebih luas lagi gitu. Jadi memang semua kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh Astra ini intinya adalah untuk memperluas impact dan untuk menginspirasi lebih banyak lagi orang untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia. Thank you Mas Yuda sharingnya. Kita kasih tepuk tangan ya teman-teman di sini. Oke, aku lanjut ke Mbak Ariel. Nah, aku lihat nih di sosial media Mbak Ariel tuh salah satu public figure yang sangat concern ya Mbak, dan punya misi untuk raise awareness soal pentingnya sadar diri dan merawat kesehatan mental ya Mbak. Aku yakin sekarang ini salah satu topik yang populer ya bagi anak-anak muda. Lumayan banyak anak muda yang memiliki concern yang sama. Nah, gimana sih Mbak? Mungkin bisa di-share caranya supaya concern itu nggak stuck hanya di sosial media aja, tapi juga bisa menjadi gerakan yang membawa impact. Selamat siang semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Halo. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Potensi yang kita miliki, berdamai dengan kekurangan yang kita ada di diri kita gitu. Sehingga itu menjadi penting, apapun itu pekerjaan orang, apapun kalian besar di lingkungan seperti apa, kesehatan mental menjadi penting gitu. Dan bagaimana caranya untuk bisa berdampak lebih dari di sosial media, menurut aku ya pastinya dengan menerapkan segala hal itu di kehidupan kita sendiri sih. Karena yang bisa jadi bukti nyata itu kan apa yang terjadi di keseharian kita, ketika kita sharing sama orang, ketika kita ngobrol sama orang, ketika kita membuat sebuah komunitas, kita bisa berbagi itu semua. Lama-lama kan perubahan kecil itu bisa menjadi besar gitu sih menurutku. Okay. The following question, how to start? Ini yang selama ini menurutku jadi pertanyaan buat anak-anak muda nih. How to start? Mungkin dari Mbak Ariel dulu. Menurut aku untuk memulai sebuah hal itu sulit ya. Cuma ada yang lebih sulit, yaitu konsisten dalam melakukan hal tersebut gitu. Semua orang bisa memulai apapun hari ini, detik ini juga. Cuma apakah akan tetap dia lakukan minggu depan, bulan depan? Justru menurut aku challenge-nya ada di situ. Tapi menurutku penting juga untuk kita tahu, satu, mengenali diri kita sendiri, sehingga kita tahu apa yang sebenarnya menjadi concern kita.
Karena dari situ kita bisa menentukan apakah kita akan konsisten melakukan itu ke depannya. Karena untuk melakukan sesuatu dengan konsisten itu butuh passion. Dan sebelum kita menemukan passion itu, kita harus cari dulu empati di diri kita gitu. Karena menurut saya ya, terlalu banyak isu yang harus kita pedulikan di dunia ini. Cuma kan kita namanya manusia, nggak bisa mau semua isu kita utamakan ya. Itu pentingnya menurut aku untuk kenalin diri, kita coba berempati sama sekitar kita, dan kita cari apa yang mau kita perjuangkan gitu. Sehingga bisa lebih sustain yang kita lakukan. Sehingga nggak cuma sekedar sulit untuk memulai, tapi juga tetap punya semangat untuk melanjutkan semua itu gitu. Seperti yang Jordi lakukan sudah 5 tahun belakangan ini. Thank you.